Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membayar fidyah. Siapa yang boleh membayar fidyah? Kapan, bagaimana, berapa, dan kepada siapa? Fidyah artinya mengganti atau menebus orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan, serta tidak harus menggantinya di lain waktu. Namun, sebagai gantinya diwajibkan untuk membayar fidyah. Lalu siapa saja yang boleh tidak puasa Ramadan dan boleh menggantinya dengan membayar fidyah? Kriterianya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Berdasarkan ayat ini, bisa ditentukan kriteria orang yang boleh tidak puasa Ramadan dan sebagai penggantinya cukup membayar fidyah. Di antaranya, pertama, orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa. Kedua, orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh. Adapun ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui sebenarnya tidak ditetapkan dalam Al-Quran, akan tetapi kondisinya dianalogikan dengan kondisi orang tua renta yang tak kuat puasa. Maka kriteria ketiga, ibu hamil yang boleh tidak puasa Ramadan dan bisa menggantinya dengan membayar fidyah adalah ibu hamil atau menyusui yang memutuskan tidak puasa karena khawatir dengan kondisi dirinya atau kondisi bayinya. Tentunya harus atas rekomendasi dokter ya. Sebagian ulama menambahkan poin keempat, yaitu orang yang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu dan dengan sengaja tidak membayarkannya untuk tahun ini, maka baginya harus membayarkan fidyah plus dan menggantinya di lain waktu atau di tahun berikutnya. Fidyah wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa dengan membayar sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Setiap satu hari puasa yang ditinggalkan harus dibayar dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Berapa yang dibayarkan? Perlu dipahami dulu dua hal ini. Pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum, kira-kira 6 ons atau 675 gram atau 0,75 kilogram atau seukuran telapak tangan orang dewasa yang ditengadahkan saat berdoa. Kedua, menurut ulama mazhab Hanafi, fidyah yang harus dikeluarkan lebih besar, yaitu sebesar 2 mud atau sekitar 1,5 kilogram. Pendapat yang kedua inilah yang jadi acuan kita di tanah air untuk membayar fidyah menggunakan beras dan bolehnya membayar dengan uang. Dengan demikian, pelaksanaan pembayaran fidyah dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Pertama, dengan cara memberikan makanan matang. Bentuk kedua, dengan memberikan bahan makanan mentah atau bahan masakan yang dapat diolah menjadi makanan matang. Kemudian bentuk ketiga, membayarkan fidyah dalam bentuk uang sesuai dengan takaran yang berlaku. 1,5 kilogram makanan pokok per hari dikonversi menjadi rupiah.
Uang ini nantinya dapat dibelanjakan untuk membeli bahan masakan mentah atau masakan matang siap santap. Merujuk pada perhitungan yang ditetapkan oleh Basnas tahun 2023, bahwa besaran fidyah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya sebesar 60.000 per hari untuk satu orang fakir miskin. Wallahu a'lam.